APBN memang ditujukan ya bukan untuk cari keuntungan. APBN itu adalah untuk menggerakkan ekonomi. Perekonomian kita sekarang beranjak naik. Nah, ketika ini posisi beranjak naik, pemerintah tidak berhenti. Ada nggak, Om Bet, kisah sukses dari negara yang membuat ibu kota negara baru yang akhirnya berhasil gitu? Halo Sobat Omdo dimanapun berada, kembali lagi di Bincang Omdo bersama saya Hatim Farabi dan Elba Damuri. Bincang Omdo tentunya bukan sekedar omong doang, tapi ini edukasi, bukan cari sensasi, apalagi provokasi. Nah, di episode kali ini, apa yang kita bahas nih Om El? Kayaknya menarik nih. Menarik nih, kita bahas kontroversi ibu kota negara. Ini kan menimbulkan pro kontra di masyarakat. Bahkan sempat diajukan judicial review undang-undang IKN ke MK. Kemudian banyak ekonom juga protes. Masyarakat dari masyarakat sipil sampai bekas jenderal pun ikut menolak adanya ibu kota negara. Nah, ini menarik sekali Om Hatim nih, karena kita kehadiran Om Peter Abdullah. Ini ekonom senior, sekarang ekonom di Segara Institute, Om Peter ya. Direktur Eksekutif Segara Institute. Segara Institute. Ini biasa. Apa ya, lembaga riset, lembaga ekonomi berarti ya Om Peter ya? Lembaga riset dan komunikasi. Komunikasi. Nah, ini Om Peter udah sangat dikenal masyarakat, analisis ekonominya, dan sekarang kita bicara tentang IKN. Dari sisi dampak ekonominya. Ekonomi. Jadi bagaimana view IKN nih? Kira-kira nih kenapa sih harus ada IKN? Nah, ini mungkin Om Peter langsungnya kita ngobrol langsung ya? Biar lebih seru, Pak. Dan gue yakin juga sahabat-sahabat Omdo juga lagi nunggu nih, ya kan? Jadi mengenai pro kontra ini kan? Iya, jadi sebenarnya perlu nggak sih ibu kota ini pindah ke Kalimantan sekarang nih? Kalau kita bicara tentang perlu, saya kira semua akan menjawabnya perlu, ya. Karena semua. Ya, memang kadang-kadang kita kan nggak konsisten ya antara apa yang kita inginkan dengan satu dengan yang satu lagi. Ya, kan kita semua kan menginginkan pertama perekonomian kita itu merata, ya nggak? Kita kan selama ini selalu mengatakan protes, semuanya Jawa, perekonomian terpusat di Jawa. Ya. Nah, sementara pembangunan IKN yang sekarang ini dieksekusi, dilaksanakan di luar Jawa dengan maksud untuk pemerataan. Berarti kan sudah sejalan dengan apa yang kita inginkan. Ya, kita ingin pemerataan dan ini adalah jawaban untuk mewujudkan pemerataan itu. Ya, dan kita menginginkan bahwasanya perekonomian itu tidak hanya sekedar ada di pusat-pusat yang perekonomian yang sekarang ada, tetapi kita memunculkan pusat-pusat ekonomi baru. Ya, dan itu hanya bisa dilakukan dengan gebrakan, ya, melakukan sesuatu, memunculkan pusat perekonomian baru. Ya, dan itu ada di mana? Di lokasi ya, yang selama ini tidak pernah kita bayangkan, tidak pernah kita pikirkan bahwasanya itu sangat berpotensi untuk menjadi pusat pertumbuhan ekonomi baru. Jadi kalau kita bicara perlu, ya perlu sekali. Perlu sekali ya. Tapi ada sisi yang menarik nih, Om Pet. Orang bicara masalah timing. Apakah pas di saat kita tahu kan kita baru lepas dari pandemi, Om Pet, ya kan? Terus lagi ada kekhawatiran bicara resesi di dunia, termasuk juga kemungkinan terjadi di Indonesia. Ini kan menjadi suatu kekhawatiran nih, Om Pet. Kok di saat lagi kalau dibicaranya ibaratnya ekonomi masih slow down gini, kok berani masih tetap memaksakan diri untuk ibaratnya mengeksekusi pembangunan ibu kota baru ini, Om Pet? Ya, ini banyak sekali yang mengatakan seperti itu, yang mempertanyakan apakah waktunya tepat. Ya. Sekarang kita balik, apa yang kita harapkan dari pemerintah? Ya, ketika perekonomian sedang slowing down, ya, apa yang kita harapkan dari pemerintah? Memang kalau kita berpikir untuk kita, ya,
ketika perekonomian slowing down, kita diharapkan nggak jangan macam-macam. Rumah tangga. Rumah tangga. Rumah tangga. Kita rumah tangga iya. Sesuai dengan kemampuan kita, ya kita berbelanja, berkonsumsi sesuai dengan kemampuan kita. Tetapi apakah itu juga yang kita harapkan dari pemerintah? Apakah kita ketika slowing down kita berharap pemerintah juga slowing down? Ya. Kalau itu yang dilakukan, perekonomian kita mati. Jadi ketika perekonomian slowing down, yang diharapkan, peran dari pemerintah yang diharapkan adalah mendorong perekonomian itu kembali naik. Bukan membiarkannya dia slowing down dengan cara pemerintah tidak melakukan apa-apa. Ketika perekonomian slowing down, pemerintah ya, terlepas dengan kondisi apapun yang tadi disebutkan lagi susah, pemerintah dengan mengeluarkan semua upayanya, dengan semua instrumennya, mendorong perekonomian itu balik ke atas kembali. Nah ini secara teori disebutnya counter cyclical. Siklusnya turun, kontrasiklus dia mendorongnya naik ke atas. Dengan cara seperti apa? Dengan cara apapun yang dimiliki oleh pemerintah. Contoh ya, tahun 2020 kita mengalami kondisi yang sangat sulit, lebih sulit dengan sekarang ini. Ya, itu di awal-awal pandemi. Di awal pandemi itu perekonomian kita mati karena pembatasan aktivitas sosial ekonomi masyarakat. Dengan aktivitas sosial ekonomi masyarakat yang mati, pendapatannya pemerintah, penerimaan pajak kita turun jauh. Tetapi apa yang dilakukan oleh pemerintah? Dia kan tidak sama dengan kita kan, penerimaan turun kita berhemat. Enggak. Yang dilakukan oleh pemerintah ketika itu adalah justru mengeluarkan pengeluaran yang sangat besar. Yaitu menanggulangi pandemi, beli obat, beli vaksin, ngobatin orang sakit, ngasih bantuan untuk dokter agar supaya dokter punya bisa mengobatin semua orang-orang sakit. Kan dokter juga perlu ada dibayar juga kan, nggak mungkin nggak dibayar kan dokter-dokter, perawat-perawat. Dan kemudian lebih lagi adalah pemerintah juga membantu masyarakat yang terdampak, memberikan bantuan-bantuan sosial. Pemerintah bahkan membantu gaji pegawai swasta, ya, membebaskan pajak, memberikan bantuan, berbagai bantuan yang diserahkan juga melalui BUMN, ya, kan pemerintah menempatkan dana di bank-bank BUMN untuk disalurkan, ya, membantu untuk perusahaan-perusahaan yang kesulitan di dalam kreditnya dan sebagainya. Dampaknya apa? Pengeluaran naik tinggi, penerimaan turun, defisit pemerintah melebar. Nah, itu kan sama kasusnya. Memang harapan kita kepada pemerintah adalah, gantungan harapan kita kepada pemerintah ketika perekonomian slowing down adalah kita mengharapkan pemerintah memainkan perannya, memberikan stimulus ya kepada perekonomian agar supaya perekonomian itu bergerak. Tidak terus slowing down, tidak mati. Nah, kita sekarang udah mulai bergerak nih, ya. Alhamdulillah dengan semua upaya pemerintah di awal pandemi itu kita mampu bertahan dan kemudian kita mulai bangkit. Perekonomian kita sekarang beranjak naik. Nah, ketika ini posisinya beranjak naik, pemerintah tidak berhenti. Ya, kita lagi beranjak naik, hantaman baru. Adanya risiko global, ya. Ada ancaman stagflasi, ya. Perekonomian resesi diiringi dengan inflasi yang tinggi di global. Apakah pemerintah harus diam lagi? Enggak. Pemerintah justru harus membantu perekonomian domestik dengan memberikan berbagai stimulus yang menciptakan proyek-proyek yang bisa menggerakkan ekonomi kita di daerah-daerah, di perekonomian kita di semua tempat. Nah, ini yang menurut saya yang harus dilakukan oleh pemerintah. Nah, ini menarik Om Peter nih. Kan kalau saya lihat nih beberapa analisis, beberapa review tentang ibu kota negara, itu beberapa ahli itu mengatakan dampak ekonominya nggak besar, baik jangka pendek maupun jangka panjang. Bahkan udah ada angkanya nih Om Peter nih. Jangka pendek paling 0,02% lah Mas katanya. Jangka panjang paling 0,1 sampai 0,2%. Nah, ini gimana atas view ini Om Peter ini? Ya, semua ekonom boleh berpendapat ya. Dan kalau kita melihat dampak, memang dampak yang ditimbulkan oleh satu lokasi ya, satu proyek itu memang tidak akan besar terhadap perekonomian Indonesia yang demikian besar. Ya, nggak mungkinlah kita berharap satu proyek IKN ya, dalam jangka pendek langsung memberikan dampak yang demikian besar terhadap
perekonomian Indonesia ini. Inilah yang disebut namanya multiplier effect, ya. Efek berganda. Ya. Kalau kita menghitungnya secara statis, dia nggak akan besar. Tapi kalau kita menghitungnya secara dinamis, saya yakin dia akan terlihat besar, apalagi di dalam perhitungan itu kita benar-benar sudah memasukkan semua komponen yang bisa digerakkan oleh munculnya IKN. Ya, sekarang ini simpel aja ya. Saya kira Mas Elba, Mas Hatim udah pernah ke sana. Ya. Coba bayangkan ya, sebelum ada IKN, ya, sebelum ada wacana saja, ya, dan kemudian sebelum adanya titik nol di IKN, apa yang ada di lokasi itu? Hutan. Tidak ada aktivitas ekonomi sama sekali. Kalaupun ada di sana itu sebuah potensi ekonomi, taruhlah ada pohon duren aja di sana. Durennya nggak ada berharga. Ada pohon pisang di sana, nggak ada harganya itu. Siapa yang mau beli? Siapa yang akan menjadikan dia bernilai? Nggak ada. Tetapi begitu dia sudah menjadi titik nol, apa yang terjadi? Sekarang ini siapapun yang pergi ke sana, pergi ke Balikpapan ataupun Samarinda, pasti dia akan ngomong, saya pengen ke titik nol. Apa yang terjadi begitu dia mengatakan saya pengen ke titik nol, ini ada aktivitas ekonomi yang akan terjadi. Dia akan meminta orang untuk mengantarkan dia ke titik nol. Udah muncul aktivitas transaksi ekonomi di situ. Sudah ada transportasi yang akan menawarkan. Ada value added yang tercipta di situ. Selama perjalanan dia mungkin butuh makan. Ada value added lagi yang tercipta di situ. Jadi yang saya sebutkan tadi, ada duren di sana, ada pisang di sana, itu semuanya nilai-nilai akan termunculkan. Inilah yang disebut namanya multiplier effect dari satu kegiatan tadi. Jadi kalau cara menghitungnya saja bagaimana, ya. Kalau saya melihatnya sekarang, ini belum jadi saja. Dia sudah menggerakkan ekonomi di daerah itu. Ya, apalagi kalau nanti dia sudah mulai benar-benar proyeknya berjalan, membangun jalan tol di sana, membangun gedung di sana. Ya, ini kan berarti kan akan memunculkan apa? Aktivitas ekonomi baru yang pasti akan memunculkan value added. Begitu value added tercipta, dia akan memunculkan apa? Penerimaan, penghasilan bagi masyarakat di sekitar itu. Begitu masyarakat di sana itu mendapatkan penghasilan, apa yang terjadi? Demand terhadap semua aktivitas ekonomi yang ada di sekitar situ akan terjadi. Ya, begitu dia punya duit, berarti dia bisa ke mall, dia bisa ke bioskop, dia bisa kemana saja. Ini akan memunculkan aktivitas ekonomi. Semua aktivitas ekonomi akan bergerak, memunculkan semua value added yang baru. Dan coba bayangkan kalau ini benar-benar sudah berjalan, di satu titik bergerak, dia akan menggerakkan yang lain. Permintaan terhadap apa misalnya, dia udah mulai bangun jalan, ya. Kalimantan itu tidak punya sumber untuk batu pasir, nggak banyak dia. Berarti dia akan impor dari daerah-daerah lain. Permintaan terhadap batu pasir akan muncul di Sulawesi, muncul di Jawa untuk diekspor ke Kalimantan untuk pembangunan IKN. Aktivitas ini kan membutuhkan semua penciptaan nilai-nilai ekonomi baru. Dan itu akan berlangsung sedemikian lama. Kalau dihitung secara keseluruhan terhadap perekonomian nasional, memang mungkin nggak besar. Tapi kalau kita hitung terhadap individu-individu yang akan terlibat di dalam proyek itu, besar. Jadi kita melihatnya, dalam ekonomi itu sebenarnya kita jangan melihat sesuatu itu besar kecilnya. Ya. Tetapi kita melihat bagaimana itu secara berkesinambungan yang tidak terputus akan terus bergerak, menggerakkan ekonomi kita ya di setiap titik yang ada di dalam bentang Sabang Merauke ini. Dan balik lagi apa yang saya sampaikan tadi. Ini kan yang sudah kita impikan dari dulu kan. Kita ingin perekonomian itu tidak terpusat di Jawa. Kita ingin ada perekonomian itu juga menyebar ke luar Jawa. Ada di Sumatera, ada di Kalimantan, ada di Sulawesi, ada di Papua. Ya, Sumatera sekarang udah bergerak nih dengan adanya jalan tol lintas Sumatera. Sekarang ini dengan IKN ini akan menggerakkan Kalimantan. Ya, kereta api, jalur kereta api di Sulawesi akan menggerakkan Sulawesi. Akan indah sekali kalau seandainya Indonesia ini semua ya itu bergerak, tumbuh bersama. Jadi pusat pertumbuhan ekonomi banyak titik ya nanti ya, Om Peter. Akan banyak titik. Akan banyak, saya membayangkan itu akan banyak titik. Makanya saya
sangat sependapat dengan adanya ide pembangunan IKN karena ini akan menggerakkan, memunculkan titik ekonomi baru yang ada di Kalimantan. Ini biaya ini nih, Om Pit, terkait masalah biaya atau anggaran dari dibentuknya ibu kota baru ini. Ini kan nggak main-main nih, Om Pit, nilainya 400 triliun lebih. Ya kalau bisa 466. Hampir 500 lah, kita taruh Hampir 500, 500 karena Artinya kan mungkin pasti akan naik lagi itu. Ya. seperempat dari APBN kita ya. Ya artinya itu kan angka yang sangat besar. Ya bicara kondisi sekarang sayang banget nih nilai sebesar ini hanya digunakan untuk proyek proyek yang kita belum tahu nih. Masih ibaratnya kalau kata masyarakat netizen sekarang lah. Ini menerawang lah gitu. Gimana menurut Om Pit? Ya, keberatan yang selalu dimunculkan adalah nilainya besar dan akan membebani APBN. Ya, dan balik lagi kan kita lagi susah. Nambah utang juga tuh Om Pit. Nambah utang. Ya, jadi ini yang saya sebutkan tadi di awal. Satu ya, yang perlu kita catat. Peran pemerintah memang untuk mendorong perekonomian berapapun kosnya. Itu yang harus dilakukan oleh, sama dengan saya sebutkan tadi, tahun 2020 kita defisit melebar, utang kita nambah, tapi kan itu digunakan untuk menyelamatkan ekonomi dari pandemi. Nah sekarang, dan di setiap tahun, pemerintah itu memang melakukan hal yang sama, yaitu melakukan belanja defisit untuk menstimulus agar supaya perekonomian itu bangkit, perekonomian itu bergerak. Karena dengan perekonomian bergerak itulah dia menciptakan lapangan kerja, memberikan kesejahteraan kepada masyarakatnya. Ya, nah itu yang pertama. Memang peran pemerintah memang harus melakukan itu. Ya. Yang kedua, masyarakat juga ini yang harus perlu dipahami. Yang 500 triliun itu, 400 sekian triliun itu, ya kalau kita bulatkan 500 triliun, itu tidak semuanya menjadi beban pemerintah. Direncanakan itu adalah hanya sekitar 10%, ya, itu yang nanti akan menjadi beban pemerintah. Ya. 10-20% lah mungkin ya. Nah, kalau itu yang terjadi, taruhlah misalnya dari 500 triliun, 100 triliun taruhlah yang menjadi bebannya pemerintah. 100 triliun itu pun, itu juga tidak akan dibebankan di 1 tahun. Karena membangun ibu kota negara itu tidak dalam 1 malam, tidak dalam 1 tahun. Membangun ibu kota negara itu direncanakan dalam waktu yang cukup panjang, setidaknya 10 tahun. Jadi kalau kita ngomongin 10 tahun untuk 100 triliun, saya kira itu tidak besar. Ya. Tidak besar, tidak akan membebani yang terlalu berat terhadap APBN. Kalau kita komparasi dengan beban-beban pemerintah yang lainnya, beban subsidi, beban berbagai yang lainnya, 100 triliun itu tidak besar. Ya. Jadi yang diharapkan justru adalah dengan yang 100 triliun, ya, pemerintah bisa menginvite swasta untuk bergerak di situ, investasi di sana senilai 400 triliun. Itu baru pembangunannya. Tetapi aktivitas ekonomi yang dimunculkan, multiplier effect yang saya sebutkan tadi, nilainya bisa puluhan kali. Jadi ini yang akan memunculkan yang disebut namanya pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan. Inilah yang akan nanti menciptakan lapangan kerja di perekonomian kita. Inilah yang akan membantu memunculkan dengan adanya lapangan kerja, memunculkan kesejahteraan. Kemarin ada kritik juga tuh Om Pit terkait dengan pengurangan subsidi energi kan, kenaikan harga BBM. Kenapa nggak direalokasi aja anggaran dari IKN untuk kebutuhan ini? Nah ini gimana nih Om Pit? Nah, saya kan termasuk yang against terhadap kenaikan harga BBM subsidi. Ya. Sebenarnya kalau saya against-nya bukan permasalahan beban APBN-nya, saya lebih memperhatikan risiko dari kenaikan harga BBM subsidi itu terhadap proses pemulihan ekonomi yang sedang berlangsung. Ya. Nah, kalau kita bicara tentang beban APBN, ya, saya sebutkan tadi, beban APBN itu memang pemerintah itu memang dari sononya itu memang harus menanggung beban itu. Ya, jadi saya tidak mengatakan bahwasanya ini dipindahkan, bukan. Ini memang 2 hal yang memang harus menjadi bebannya pemerintah. Subsidi, saya sependapat subsidi itu harus dikurangi, ya, harus bagaimana caranya agar supaya subsidi itu lebih tepat sasaran dengan jumlah yang make sense. Ya, sekarang ini kan doesn't make sense-nya adalah nilainya itu 500 triliun. Ya, hanya untuk 1 tahun yang sebenarnya bisa untuk membangun IKN yang selama 10 tahun tadi. Kan doesn't make sense itu, nggak sehat itu.
Nah, tapi kan itu tidak bisa kita lakukan secara serta-merta. Tidak mungkin kita lakukan pengubahan mekanisme subsidi, mengubah agar supaya subsidi itu tepat sasaran, mengurangi jumlahnya dalam waktu yang sangat singkat. Apalagi itu dengan risiko mengganggu proses pemulihan ekonomi yang sedang berjalan. Itu yang saya kritik. Jadi beban bagi APBN itu adalah sesuatu yang memang tugasnya pemerintah. Ya, pemerintah memang menanggung beban, APBN memang ditujukan, ya, bukan untuk cari keuntungan. APBN kan tidak ada tujuan cari keuntungan. APBN itu adalah untuk menggerakkan ekonomi, memberikan kesejahteraan bagi masyarakat kita dengan menggerakkan ekonomi, menciptakan lapangan kerja, ya, dan kemudian itu memberikan penghasilan, mensejahterakan masyarakat. Itu yang dicari dari APBN. Kalau seandainya APBN itu sekarang ini dianggap beban, nah beban yang mana? Ya, kalau kemudian kita APBN itu kemudian mengalami defisit, sepanjang dia menciptakan lapangan kerja, menciptakan pertumbuhan ekonomi dan lapangan kerja, mensejahterakan, tugas pemerintah sudah selesai. Tadi menarik yang dibilang oleh Om Pit, bahwa artinya bahwa untuk membangun ibu kota baru ini tidak bisa hanya mengandalkan pemerintah aja. Pasti kan harus melibatkan juga pihak swasta di sana nantinya kan. Nah, kalau kita lihat sekarang pun banyak beranggapan bahwa investor banyak yang tidak tertarik, tadinya tertarik apa ngelihat kondisi yang seperti ini. Nah, gimana tingkat keberhasilan itu atau bagaimana tanggapan Om Pit terkait hal ini nih Om? Sederhananya gini aja Mas Hati, ya. Setiap peluang, ya, peluang bagi pengusaha itu pasti menarik bagi pengusaha, bagi investor. Ya, coba bayangkan ibu kota negara baru itu kan adalah sebuah peluang baru, sebuah pasar yang baru, ya. Yang sekarang ini kalau di Jawa ini kan udah padat, ya, peluang-peluang udah rebutan nih, semua coupling udah ada pemiliknya. Sekarang ini coba bayangkan ada wilayah yang begitu luas, ya, yang kemudian akan menjadi sebuah pasar baru, ya, di mana mereka bisa bermain, ya, menciptakan peluang-peluang baru, sangat menarik bagi investor. Memang kemarin ada yang kemudian mengatakan nggak jadi investasi. Ya, itu yang kemudian digembar-gemborkan bahwasanya ini nggak menarik. Saya kira nggak seperti itu. Ya. Tetapi yang namanya peluang itu tentunya ada risiko. Ya. Nah sekarang ini risiko itu yang sekarang menjadi penghalang atau menjadi pertimbangan bagi investor. Nah inilah yang harus menjadi tantangan, yang harus dijawab oleh pemerintah, mengurangi unsur risikonya dulu. Kalau tertarik nggak ada yang nggak tertarik. Semua orang tertarik, namanya pengusaha pasti tertarik dengan IKN. Karena itu peluang baru. Berjuta peluang itu tercipta di sana, yang dijanjikan di sana. Tetapi risikonya, dia harus dieliminir, yang harus dikurangi. Apa risikonya? Pertama risikonya, ya, adalah ketidakpastian. Benar nggak nih? Ibu kota ini akan jadi. Itu kan yang pertama. Nah artinya, kalau pemerintah saja bisa meyakinkan investor bahwasanya ini pasti jadi, saya sangat meyakini bahwasanya semua akan berduyun-duyun akan investasi di ibu kota negara baru. Tetapi pemerintah harus memastikan ini jadi. Bagaimana dia memastikan itu jadi? Pertama, ya, semua infrastruktur dasar itu harus sudah dibangun di sana. Yang memastikan bahwasanya ini benar-benar jadi. Kita kan udah pernah punya pengalaman nih, Jonggol, ya. Kan itu kan kenapa pengalaman itu mungkin bisa menjadi trauma kan, bahwasanya sebuah rencana ibu kota negara baru bisa nggak jadi. Tapi kan bedanya adalah yang sekarang adalah ibu kota negara Nusantara itu bisa dieksekusi, bangun infrastruktur baru dasarnya, bangun bangunan-bangunan atau kantor-kantor pemerintahan yang utama di sana. Kalau itu sudah terjadi, saya kira sudah ada jaminan bagi investor bahwasanya ini pasti jadi. Itu yang pertama. Berarti untuk memastikan itu adalah pemerintah harus membangun infrastruktur dasar, membangun gedung-gedung pemerintahan yang utama, kantor presiden, kantor wapres, kantor kementerian, itu udah dibangun terlebih dahulu, dan itu yang memberikan keyakinan bagi investor. Yang kedua adalah saya kira dari sisi hukum kita sebenarnya udah cukup kuat. Karena sudah ada undang-undang yang menjadi payung adanya ibu kota negara baru.
Ya, ini sudah sangat kuat sebenarnya. Tetapi akan lebih kuat lagi kalau seandainya kemudian ini juga dipastikan bahwasanya the next regime, ya, pemerintahan yang baru juga support terhadap ini. Jadi ada kepastian bahwasanya walaupun sudah ada undang-undang kan masih ada risiko bahwasanya undang-undangnya dibatalin bisa. Tapi dengan adanya pembangunan infrastruktur dasar, dengan adanya pembangunan istana presiden, istana wapres, kementerian, dan kemudian juga ada jaminan bahwasanya pemerintahan yang baru nanti juga akan mensupport ini, saya kira ini akan sangat mengurangi ketidakpastian itu, sangat mengurangi risiko yang kemudian pasti akan menyebabkan investor saya kira akan berlomba-lomba akan masuk ke ibu kota. Jadi kans mangkrak pembangunan ini agak-agak jauh gitu, Om Peter? Kalau saya melihatnya kecil kemungkinan mangkraknya ya. Sepanjang pemerintah yang sekarang ini kan masih pemerintah Jokowi, saya kira masih punya waktu kan 3 tahun ke depan ya. 2003 terutama ya, 2002, 2003, 2024 ya, masih ada cukup waktu untuk mewujudkan apa yang saya sebutkan tadi, infrastruktur dasar, gedung-gedung pemerintahan, dan juga memastikan bahwasanya rezim yang baru juga akan komit melaksanakan, melanjutkan pembangunannya. Kalau itu sudah terjadi, saya kira tidak mungkin terjadi proyek ini akan mangkrak. Karena mangkrak yang seringkali dimunculkan juga adalah permasalahan pembiayaan. Iya. Nah, yang seperti saya sebutkan tadi, sebenarnya pembiayaannya tidak sebesar yang tadi. Ya, ini kan bukan yang 500 triliun sebenarnya. Yang menjadi kewajiban dari pemerintah, ya, yang harus dibangun oleh pemerintah adalah infrastruktur dasar, ya, dengan gedung-gedung pemerintahan yang sebenarnya dalam setahun itu mungkin yang perlu dianggarkan nggak sebesar itu. Ya. Mungkin yang dianggarkan di pemerintah di dalam setiap tahunnya itu mungkin sekitar hanya 25 sampai 50 triliun yang harus dianggarkan di situ. Dan saya kira ini akan berlangsung selama 3 tahun ke depan yang akan memberikan jaminan bahwasanya ini akan berjalan lancar. Ada nggak, Om Pet, kisah sukses dari negara yang membuat ibu kota negara baru yang akhirnya berhasil gitu, Om? Ukuran berhasilnya seperti apa dulu, Mas Hati? Nah, dari sisi yang tadi dibilang mungkin pertumbuhan ekonominya jadi semakin karena itu tidak bisa langsung comparable dengan Indonesia. Ya. Contoh yang berhasil memindahkan ibu kota negara itu kan adalah Brazil, ya, Australia. Itu kan berhasil dia memindahkan ibu kota negaranya. Malaysia bisa kita kategorikan berhasil. Cuman memang ada yang menurut saya, kritik saya adalah kalau di Malaysia dia menciptakan ibu kota negaranya yang baru, ibu kota pemerintahannya itu terlalu nempel dengan Kuala Lumpur. Terlalu dekat sehingga tidak terjadi perpindahan titik pertumbuhan ekonomi karena dia udah terlalu nempel. Itu ibaratnya kita memindahkan ibu kota negara dari Jakarta ke Bekasi. Perekonomian kita nggak berubah. Itu yang terjadi, yang menurut saya di Malaysia. Di Australia, ya, itu menurut saya berhasil dia memindahkan, ya, dari seharusnya misalnya di Melbourne pindah ke Canberra, ya, itu menurut saya berhasil. Titik pemerintahannya muncul di Canberra dan ini menjadi titik perekonomian baru di Canberra. Memang tidak bisa kita lihat bahwasanya yang seperti saya sebutkan tadi, dia benar-benar jadi sesuatu yang sangat besar, bukan. Tetapi dengan adanya Canberra, ya, maka perekonomian yang ada di Melbourne, di Sydney, itu menjadi lebih terfokus kan di sana. Dan ini menjadi sebuah titik perekonomian baru, Canberra, yang besar atau tidak, itu memberikan kontribusi terhadap perekonomian Australia secara keseluruhan kan. Dan ini yang kita harapkan. Dan yang kenapa saya sebutkan tidak bisa dibandingkan, karena kondisi awalnya kan berbeda. Australia dengan kita kan beda. Saya melihatnya, meyakini kalau di Indonesia dampaknya akan jauh lebih besar. Karena apa? Kalau di Australia ketika melakukan pemindahan ibu kota, kondisinya ketimpangan tidak sebesar kita. Mereka tidak timpang. Kalau kita ini timpang. Ya, antara Jawa dengan luar Jawa itu besar sekali perbedaannya. Mana ada kota yang begitu berperan di dalam perekonomian di luar Jawa. Paling hanya Medan mungkin dan Makassar. Kan di luar itu kan tidak ada. Jadi kalau kita menciptakan satu titik perekonomian baru, terutama di Kalimantan, itu dampaknya luar biasa. Berbeda dengan dampaknya kalau kita memindahkan ibu kota di Australia. Menarik nih, Bang. Ya.
Seru. Ada pandangan beda nih Om Peter soal IKN berarti ya. Ya harus berbeda Harus memang. berbeda, Ya kalau kata orang itu kan ekonomi itu kalau ada 5, ya pandangannya bisa 6. Bisa 6, pandangan Pandangannya bisa 6. Ya. Dan ini terjadi di IKN nih. Oh IKN ini terasa sekali. Ya. Saya juga merasakan wah, banyak sekali pandangan itu yang berbeda-beda. Ya. Nah, dan saya yang gini ya, utamanya konsep di dalam ekonomi itu adalah transaksi. Ya. Jadi kalau kita lihat sekarang ini perekonomian kita kenapa tidak bergerak di daerah-daerah, itu kan utamanya dikarenakan tidak banyak terjadi transaksi di daerah. Minim transaksi ya. Minim transaksi. Yang menggerakkan transaksi di itu apa? Uang. Ya. Uang di Indonesia ini kan terpusat di Jawa. Lebih dari 80% dari perputaran uang itu ada di Jawa. Dan utamanya lagi di atas 50% terpusatnya di Jakarta. Jadi bagaimana kita mengharapkan terjadi transaksi, terjadinya pertumbuhan, ya, terjadinya kesejahteraan, kalau uangnya sendiri nggak ada di daerah, di luar Jawa. Semuanya ada di Jawa, khususnya di Jakarta. Nah sekarang ini yang kita berpikir, yang selama ini juga dituntut oleh banyak sekali teman-teman di daerah, itu adalah uang itu coba mengalir. Ya kita sudah berusaha untuk mengalirkannya sebenarnya dengan berbagai program-program, tapi selalu keluar, balik lagi dia ke Jawa, keluar, balik lagi dia ke Jawa. Aliran uang akan selalu seperti itu. Nah dengan adanya IKN kalau menurut saya, inilah yang kita berharap ini bisa stay, ya, ada di luar Jawa. Ini yang akan memunculkan transaksi-transaksi yang kemudian akan membuat benar-benar kesejahteraan itu terjadi di luar Jawa. Menarik. Oke. Aduh, nggak berasa nih Pak, obrolan kita ternyata udah setengah jam lebih ya? Udah setengah jam lebih, dan tentunya kita mendapat insight baru nih dari Om Pit ya. Thank you nih Om Peter nih. Nah, terima kasih banyak Om Pit. Setidak-tidaknya apa yang menjadi perdebatan ibu kota negara baru, kita mendapatkan sesuatu yang baru lagi dari yang sisi cukup insight yang cukup menarik. kritis. Ini sebenarnya masih banyak lagi aspek-aspek yang bisa kita diskusikan terkait IKN. Oke, sahabat Omdo dimanapun berada, terima kasih mengikuti kita selama 30-an menit. 30 menit. Tentunya Omdo bukan sekedar omong doang, tapi ini edukasi, bukan provokasi, apalagi mencari sensasi. Terima kasih, salam sehat selalu. Kita beromdo.